Arena penuh sesak dengan penonton yang berteriak-teriak. Sorak-sorai mereka menggema di seluruh ruangan. Nama Alia diteriakkan berulang kali, menyatu dengan deru detak jantungnya yang semakin kencang. Di dalam ruang persiapan, Alia duduk di bangku kayu tua, mengenakan sarung tangan bertinju. Dia menatap cermin di depannya. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Aku sudah siap, gumam Alia pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan sarafnya yang tegang. Di belakangnya, pelatihnya, Erik, memasuki ruangan dengan senyum tipis. Alia, kau tahu pertandingan ini sangat penting, kan? Kata Erik dengan suara serius namun penuh dorongan. Kau harus menunjukkan kepada mereka kenapa kau dijuluki Singarina. Alia mengangguk sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Aku tahu, Erik, ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang siapa aku sebenarnya. Erik meletakkan tangannya di bahu Alia. Kau punya semua yang dibutuhkan. Kekuatan, keberanian, dan hati yang besar. Tapi ingat, jangan biarkan emosimu menguasaimu di atas ring. Alia tersenyum lemah. Aku tahu, aku akan mengendalikan semuanya. Aku siap. Dia berdiri dengan gemetar, menghirup napas dalam-dalam untuk menghilangkan kegelisahan yang mulai merayap di perutnya. Tapi di balik keyakinannya, ada sedikit keraguan yang bersembunyi. Alia menyadari bahwa dia harus memberikan segalanya malam ini bukan hanya untuk kemenangan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ketika gong tanda dimulainya pertandingan berbunyi, Alia melangkah ke dalam arena dengan langkah percaya diri. Sorak-sorai penonton makin memekakan telinga, menciptakan getaran yang bisa dirasakan hingga ke tulang. Lawannya, seorang petarung wanita yang dikenal dengan kekuatan brutal, sudah menunggu di sudut lain dengan tatapan tajam. Pertarungan dimulai dengan intensitas yang langsung meningkat. Alia dan lawannya saling menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap pukulan yang dilemparkan, setiap tendangan yang dilepaskan, semua terjadi dalam kedipan mata. Alia berhasil menghindari serangan-serangan mematikan lawannya sambil melancarkan beberapa serangan balik yang kuat. Hiah, erang Alia saat dia mendaratkan tendangan keras ke sisi lawannya, membuat lawannya mundur beberapa langkah. Napasnya mulai terengah, tapi dia terus memaksa maju, mendorong tubuhnya melampaui batas. Lawannya membalas dengan serangkaian pukulan yang menghantam lengan dan rusuk Alia. Erangnya saat salah satu pukulan mengenai rusuknya. Rasa sakit menjalar tajam. Namun, dia segera menguatkan diri, menatap tajam ke arah lawannya. Erik di luar ring berteriak, "Fokus, Alia, jangan biarkan dia melihat kelemahanmu." Alia mengangguk pelan. Meskipun rasa sakit mulai terasa semakin parah, dia menggertakkan giginya dan melancarkan serangan lagi. Kali ini dengan kekuatan penuh. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Dengan kedua petarung tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, keringat mengalir deras di wajah Alia, dan napasnya semakin terengah. Ketika dia merasa lawannya mulai lelah, Alia memanfaatkan peluang ini untuk melancarkan serangan akhir. Alia berteriak dengan keras saat dia melompat dan mendaratkan pukulan kuat ke wajah lawannya, membuatnya jatuh ke lantai. Sorak-sorai penonton meledak, dan Alia berdiri dengan tubuh gemetar, merasakan campuran antara rasa sakit dan kemenangan. Namun, di tengah kerumunan yang bersorak, Alia merasakan nyeri tajam di perutnya. Erangnya pelan. Tangannya segera memegang perutnya. Rasa sakit itu sangat familiar, tapi sekarang terasa lebih kuat, lebih dalam. Dia tahu ini bukan sekadar rasa lelah atau cedera biasa. Erik segera masuk ke ring dan mendekati Alia. "Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada cemas. Alia mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa sakit di balik senyum tipis. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah," jawabnya, meskipun erangan pelan keluar dari bibirnya tanpa sengaja. "Baiklah, ayo kita keluar dari sini," kata Erik sambil membantunya keluar dari ring. Saat mereka berjalan keluar, Alia bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi pada tubuhnya. Tapi dia tetap menahan rasa sakit itu, menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan ribuan orang yang menyaksikan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Alia tahu bahwa pertarungan sejatinya baru saja dimulai, dan dia tidak yakin apakah dia siap untuk apa yang akan datang. 2 minggu berlalu sejak pertandingan terakhir Alia, namun rasa sakit di perutnya belum juga hilang. Setiap kali dia bergerak, perutnya terasa berat dan tegang, seolah ada sesuatu yang terus mendorong dari dalam. Dia mencoba mengabaikan rasa sakit itu, fokus pada latihan untuk pertandingan berikutnya. Namun, kehamilan yang semakin nyata membuat segalanya lebih sulit. Di gym, Alia berlatih dengan intensitas yang biasa. Dia memukul samsak dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya,
Meskipun sekarang, setiap pukulan diikuti dengan erangan pelan. Napas Alia terdengar berat. Tiba-tiba, sebuah rasa sakit tajam menjalar di perutnya, membuatnya terhenti dan membungkuk. Satu tangan memegang perut Erik yang mengawasinya dari dekat. Segera mendekat. Alia, kau harus istirahat. Kau tidak bisa terus memaksakan dirimu seperti ini. Alia menggeleng, mencoba menahan rasa sakit yang kian terasa. Aku tidak bisa istirahat. Erik, pertandingan berikutnya sudah dekat. Dan aku harus siap. Tapi Alia, kau hamil 9 bulan sekarang. Tubuhmu butuh istirahat, kata Erik dengan suara tegas namun penuh kekhawatiran. Alia menatapnya tajam. Meskipun air mata mulai menggenang di sudut matanya karena rasa sakit. Aku harus kuat. Jika aku berhenti sekarang, apa yang akan mereka katakan tentang aku? Tentang kita? Erik menghela napas panjang. Mengetahui keras kepalanya Alia. Ini bukan tentang apa yang mereka katakan. Ini tentang keselamatanmu. Kau tidak bisa bertarung dengan kondisi seperti ini. Alia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang dan mencoba berdiri tegak lagi. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus melakukannya. Aku sudah sampai sejauh ini. Erik, aku tidak bisa mundur sekarang. Erik hanya bisa menggelengkan kepala dengan cemas. Baiklah, tapi kau harus lebih berhati-hati. Jangan paksa dirimu terlalu keras. Alia mengangguk, tetapi tetap kembali ke samsak. Mencoba mengabaikan rasa sakit yang semakin parah. Dia mulai memukul samsak lagi. Tetapi setiap pukulan terasa seperti pukulan balik ke perutnya sendiri. Alia terjatuh ke lantai, memegangi perutnya. Rasa sakitnya seperti gelombang yang tak tertahankan. Dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Erik segera berlari mendekat, membantunya duduk. Itu cukup. Alia, kau harus ke dokter sekarang juga. Alia menggeleng lemah. Tidak, aku baik-baik saja, katanya, meskipun suaranya bergetar karena menahan rasa sakit. Tiba-tiba, seorang dokter yang sudah dipanggil Erik sebelumnya masuk ke dalam gym. Dokter itu, seorang wanita berusia setengah baya dengan wajah tegas, mendekati Alia dengan cepat. Alia, kau harus diperiksa sekarang. Aku sudah mendengar tentang kondisimu. Alia menatap dokter itu dengan mata penuh air mata. Aku hanya butuh istirahat sebentar. Aku bisa melakukannya, jawabnya dengan suara serak. Dokter itu berjongkok di sebelah Alia dan memeriksa perutnya dengan lembut. Alia, kau sedang mengalami kontraksi. Kau tidak bisa bertarung dalam kondisi seperti ini. Kau harus istirahat dan menjaga dirimu serta bayimu. Alia mengerang kesakitan ketika dokter menekan perutnya dengan lembut. Tolong, jangan. Alia mengeluh pelan. Merasa sakit itu semakin tajam. Maafkan aku, Alia, tapi aku harus memastikan bahwa kau dan bayimu aman, kata dokter itu sambil melanjutkan pemeriksaan. Erik memegang tangan Alia dengan cemas. Alia, dengarkan dia. Kau harus jaga dirimu. Setelah beberapa saat, dokter itu berdiri dan menatap Alia dengan serius. Aku tidak bisa memaksamu untuk berhenti bertarung, tapi aku sangat menyarankan kau untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Pertarungan ini bisa menjadi yang terakhir bagimu jika kau tidak berhati-hati. Alia menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Dia tahu dokter itu benar, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Aku akan baik-baik saja. Aku hanya perlu waktu untuk pulih. Tolong beri aku sedikit waktu. Dokter menghela napas dan memberikan Alia pil penghilang rasa sakit. Ini hanya akan membantu sedikit. Tapi, Alia, janji padaku kau akan mempertimbangkan kesehatanmu lebih dari apapun. Alia mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya dia masih bergulat dengan keputusan yang harus dia buat. Saat dia perlahan bangkit dengan bantuan Erik, dia menyadari bahwa pertarungan terbesarnya bukan di atas ring, melainkan di dalam dirinya sendiri, melawan rasa sakit dan ketakutan yang terus menghantuinya. Erik, bisik Alia saat mereka berjalan keluar dari gym. Aku harus melakukannya. Aku harus bertarung. Erik hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kita lihat nanti, Alia. Kita lihat nanti. Alia menutup matanya, menahan air mata yang mengalir lebih deras. Setiap langkah terasa seperti beban berat yang menekan perutnya. Tetapi dia tahu, dia harus bertahan. Pertarungan baru ini adalah tentang mempertahankan bukan hanya hidupnya, tapi juga hidup kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Hari semakin gelap ketika Alia berjalan keluar dari gym. Udara malam yang sejuk membelai wajahnya yang basah oleh keringat. Rasa sakit di perutnya tidak mereda, justru semakin tajam. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menambah beban di perutnya yang sudah penuh. Erik berjalan di sampingnya, dengan tangan siap menangkapnya jika dia jatuh. Kau butuh istirahat, Alia.
kata Rick dengan suara lembut namun mendesak. Kita bisa tunda pertarungan berikutnya. Alia menggeleng. Matanya penuh tekad meskipun wajahnya pucat. Tidak, Rick, aku sudah berjanji. Pertandingan ini penting untuk kita, untuk karierku. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Rick menghela napas, mengetahui keras kepalanya Alia. Tapi Alia, pertarungan ini tidak ada artinya jika kau mengorbankan dirimu dan bayimu. Alia berhenti sejenak, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang. Erangnya pelan. Tangannya menggenggam perutnya erat-erat. Dia menutup matanya, mencoba menenangkan napasnya yang terengah-engah. Alia, tolong, dengarkan aku. Ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini tentang keselamatanmu. Rick memohon. Suaranya mulai putus asa. Aku tahu. Rick, kata Alia dengan suara bergetar. Tapi, dia berhenti. Rasa sakit yang tajam membuatnya tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tapi aku harus melakukannya. Lanjutnya akhirnya, meskipun suaranya hampir tak terdengar, Rick menggenggam bahu Alia dengan lembut tapi tegas. Kau keras kepala sekali. Baiklah, kita akan melalui ini bersama-sama. Tapi janji padaku, jika sesuatu terasa salah, kau akan berhenti. Alia mengangguk pelan. Walaupun rasa sakitnya semakin parah, aku janji. Jawabnya dengan napas terengah. Tapi sekarang, kita harus kembali berlatih. Malam semakin larut, tapi gym masih terbuka untuk mereka. Alia kembali ke mat. Tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dia mencoba melakukan beberapa gerakan pemanasan. Tapi setiap gerakan membuat perutnya terasa lebih kencang dan sakit. Alia mengerang pelan saat mencoba melakukan sit-up. Tubuhnya gemetar, dan dia merasakan kontraksi yang semakin kuat. Rick melihatnya dengan khawatir. Alia, berhenti. Kau tidak bisa memaksakan dirimu seperti ini, katanya. Mencoba menghentikan Alia. Namun, Alia menolak untuk menyerah. Aku harus. Dia terengah-engah, menahan rasa sakit yang kini seperti menusuk-nusuk setiap saraf di tubuhnya. Tiba-tiba, Alia jatuh ke lantai. Kedua tangannya memegangi perutnya yang sekarang terasa seperti akan meledak. Sakit sekali, rintihnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Rick segera berlutut di sampingnya, mencoba menenangkannya. Alia, kau perlu ke rumah sakit sekarang juga. Ini bukan hanya tentang pertarungan lagi. Ini tentang hidupmu. Alia menggeleng. Meskipun rasa sakit semakin tak tertahankan. Aku tidak bisa. Aku harus bertahan, katanya dengan suara gemetar. Tidak, Alia, ini sudah cukup. Rick bersikeras, mengangkat tubuh Alia dengan hati-hati. Kita harus segera pergi. Saat Rick membantunya berdiri, Alia merasa seluruh tubuhnya bergetar karena rasa sakit. Dia mengerang lagi. Kali ini lebih keras. Setiap napas terasa seperti pisau yang menusuk perutnya. Mereka berjalan perlahan keluar gym, menuju mobil Rick yang terparkir di depan. Kau akan baik-baik saja, Alia. Kita akan ke rumah sakit dan semuanya akan baik-baik saja, kata Rick mencoba menenangkan. Meskipun dia sendiri merasa sangat khawatir. Aku takut, Rick, bisik Alia. Suaranya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi pada bayiku? Rick menggenggam tangan Alia dengan lembut. Kita akan melalui ini bersama. Alia, kau kuat. Kau akan baik-baik saja. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Alia dibawa ke ruang gawat darurat. Rasa sakitnya semakin parah, dan dia tidak bisa menahan erangan kesakitan yang keluar dari bibirnya. Tuhan, tolong, rintihnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Dokter segera datang, memeriksa kondisi Alia dengan cepat. Dia mengalami kontraksi yang sangat kuat. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata dokter dengan suara serius. Alia memandang Rick dengan mata penuh air mata. Rick, aku tidak bisa. Erangnya, tubuhnya gemetar karena rasa sakit. Rick mengangguk, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku di sini. Alia, aku tidak akan pergi kemana-mana. Kau harus tetap kuat. Oke? Alia mencoba tersenyum meskipun rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Aku akan coba untuk tetap kuat. Untuk kita. Bisiknya pelan sebelum rasa sakit itu akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika Alia pingsan, Rick merasa ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi di atas ring. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dan dia hanya bisa berharap Alia akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Keesokan harinya, Alia terbangun di ranjang rumah sakit dengan wajah lelah. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela menyilaukan matanya. Perutnya terasa sangat berat dan tegang. Dia mencoba bergerak, namun rasa sakit yang tajam menjalari tubuhnya
membuatnya mengerang pelan. Alia menahan napas, mencoba menenangkan diri. Dia ingat kejadian semalam. Bagaimana rasa sakit itu begitu intens hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dia meremas selimut, berharap rasa sakit itu segera hilang. Pintu kamar terbuka dan Erik masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. "Alia, kau sudah bangun?" tanyanya dengan lembut. Alia mengangguk lemah. "Ya, tapi perutku sakit sekali." "Erik, rasanya seperti ada sesuatu yang salah." Erik mendekat, duduk di samping ranjangnya dan menggenggam tangannya dengan erat. "Dokter mengatakan bahwa kau mengalami kontraksi prematur. Tapi mereka sudah memberikan obat untuk menghentikannya. Mereka bilang kau harus istirahat total." Alia menghela napas, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Tapi bagaimana dengan pertandingan? Kita tidak bisa menundanya. Promotor sudah marah besar karena aku tidak bisa berlatih." "Lupakan tentang pertandingan sekarang," kata Erik tegas. "Yang penting adalah kau dan bayimu. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Alia menatap Erik dengan mata yang penuh kesedihan. "Kau tahu aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya." "Erik, promotor tidak peduli dengan keadaanku. Mereka hanya peduli pada pertunjukan dan uang." Saat itu, seorang perwakilan promotor, seorang pria berjas rapi dengan wajah dingin, masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Dia langsung menatap Alia dengan tatapan tajam. "Alia, kita perlu bicara." Erik berdiri dengan marah. "Tidak sekarang, dia butuh istirahat." Pria itu mengabaikan Erik dan mendekat ke ranjang Alia. "Alia, kami semua sudah berinvestasi banyak pada pertarungan ini. Kau tahu seberapa besar ekspektasi publik. Kita tidak bisa membatalkannya begitu saja." Alia mencoba berbicara, tapi rasa sakit di perutnya membuatnya terdiam, menggigit bibirnya untuk menahan erangan. Rintihnya pelan. "Lihat kondisinya," Erik membentak. "Bagaimana bisa kau pikirkan tentang pertarungan saat dia seperti ini?" Perwakilan promotor mendesah dan melipat tangan di dadanya. "Ini bukan tentang apa yang aku pikirkan, Erik. Ini tentang bisnis. Jika dia tidak bertarung, kita semua akan kehilangan banyak uang. Kami sudah membuat kesepakatan, dan Alia tahu resikonya." Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Aku bisa melakukannya," katanya. Meskipun rasa sakit di perutnya semakin parah. "Aku akan bertarung, tapi tolong beri aku sedikit waktu untuk pulih." Erik menatap Alia dengan tidak percaya. "Alia, kau tidak serius, kan? Ini bukan saatnya untuk keras kepala." Promotor itu menyeringai, merasa puas. "Bagus, Alia, itu semangat yang kami butuhkan. Tapi ingat, waktu tidak berpihak pada kita. Kami butuh keputusan secepatnya." Saat pria itu keluar dari ruangan, Alia menatap Erik dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak punya pilihan, Erik. Mereka akan menghancurkan kita jika aku tidak bertarung. Ini satu-satunya cara." Erik memegang kedua tangan Alia erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatannya kepada wanita yang sangat ia pedulikan ini. "Alia, kita bisa mencari cara lain. Kita bisa bicara dengan mereka, mencoba negosiasi. Aku tahu, tapi mereka tidak akan mendengarkan," kata Alia dengan suara pelan. "Mereka hanya peduli pada uang dan pertunjukan. Aku harus bertahan untuk kita berdua." Erik menggenggam tangan Alia lebih erat. "Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendirian. Aku akan ada di sampingmu, apapun yang terjadi." Alia mengangguk. Meskipun air matanya tidak bisa berhenti mengalir, dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi, dan dia merasa seperti beban dunia ini berada di pundaknya. Dia tahu bahwa dia harus kuat, tapi kekuatan itu semakin hari semakin sulit untuk dipertahankan. Saat malam tiba, rasa sakit Alia semakin menjadi jeti. Setiap gerakan kecil membuatnya mengerang kesakitan. Erik, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya," katanya dengan suara terputus-putus. Erik mengelus rambut Alia dengan lembut. "Kau bisa, Alia. Kau lebih kuat dari yang kau kira, dan aku akan ada di sini setiap langkahmu." Alia menatap Erik dengan rasa syukur. Meskipun rasa sakit di tubuhnya tak kunjung reda, dia tahu pertarungan sebenarnya belum dimulai. Dan kali ini, dia bertarung bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk hidup kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Dia harus bertahan, tidak peduli betapa besar tekanannya. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan dengan promotor di rumah sakit. Alia masih merasakan sakit di perutnya, tetapi dia memaksa dirinya untuk bangun dari ranjang rumah sakit. Erik mengawasinya dengan cemas setiap hari, khawatir kondisi Alia yang semakin memburuk. Namun, Alia bertekad untuk tidak menyerah. Pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya,
tetapi tentang mempertahankan kehormatan dan kariernya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hari itu, Alia kembali ke gym untuk pertama kalinya sejak dilawat di rumah sakit. Langkahnya pelan dan hati-hati, perut besarnya terlihat semakin menonjol dan berat. Setiap langkah terasa seperti batu yang mengikat kakinya. Namun dia tetap melangkah dengan tekad kuat. "Erik, aku harus mulai berlatih lagi," ucap Alia. Suaranya lemah tapi penuh tekad. Erik menggelengkan kepala. "Alia, ini gila. Kau masih belum pulih sepenuhnya. Kau tahu apa yang dokter katakan? Istirahat total." Alia menatapnya dengan mata yang penuh api semangat. "Aku tidak punya pilihan. Erik, pertandingan ini sangat penting. Mereka tidak akan membiarkan aku mundur. Aku harus melakukan ini, meskipun itu berarti mengambil risiko." Erik mendesah, melihat tekad Alia yang tidak bisa digoyahkan. "Baiklah, tapi kita lakukan ini pelan-pelan. Ya, tidak ada gerakan yang membahayakan. Hanya latihan ringan." Alia mengangguk. Walaupun rasa sakit di perutnya semakin terasa. "Terima kasih, Erik. Aku berjanji. Aku akan berhati-hati." Mereka memulai latihan dengan gerakan peregangan ringan. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan rasa sakit yang menusuk setiap kali dia bergerak. Erangnya pelan saat dia mencoba mengangkat tangannya di atas kepala. "Kau baik-baik saja?" tanya Erik. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ya, aku bisa melakukannya," jawab Alia. Meskipun wajahnya pucat dan keringat mulai mengalir di dahinya. Mereka beralih ke latihan yang lebih intens, seperti menendang dan memukul samsak tinju. Alia mencoba mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya. Meskipun setiap tendangan dan pukulan terasa seperti menyiksa dirinya sendiri, rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Dan dia harus menggigit bibirnya untuk menahan erangan yang hampir keluar. Napas Alia terengah-engah, dan dia merasakan pusing. Pandangannya mulai kabur, tapi dia menolak untuk berhenti. "Alia, cukup, kau harus berhenti," Erik akhirnya berteriak. Melihat kondisi Alia yang semakin lemah. "Tidak, aku bisa melakukannya. Aku harus melakukannya." Alia berteriak kembali, mencoba mengusir rasa sakit dengan suara kerasnya. Dia mendaratkan pukulan terakhir yang kuat ke samsak. Tapi segera setelah itu, dia merasa perutnya berkontraksi dengan sangat kuat. Tuhan, sakit sekali," rintih Alia, jatuh berlutut di lantai. Kedua tangannya memegang perutnya yang kini terasa seperti ditusuk dari dalam. Erik segera berlari mendekatinya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. "Alia, cukup, kita berhenti sekarang. Kau butuh bantuan medis." Alia menggenggam lengan Erik. Matanya penuh air mata. Tapi ada api tekad yang masih membara di dalamnya. "Tidak, kita harus teruskan. Hanya sedikit lagi," katanya, meskipun suaranya gemetar dan penuh rasa sakit. Erik melihat ke arah Alia dengan rasa sakit di hatinya. Dia tahu Alia keras kepala, tetapi dia juga tahu bahwa dorongan untuk terus maju ini bisa sangat berbahaya. "Alia, tolong, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri." Alia menutup matanya, berusaha mengendalikan rasa sakit. "Erik, ini adalah pertarungan terakhirku. Aku harus siap. Jika aku tidak melakukannya sekarang, aku tidak akan pernah bisa melakukannya." Erik menghela napas, lalu membantunya berdiri. "Baiklah, tapi kita lakukan dengan caraku. Kau akan melakukan peregangan lagi. Dan kita berhenti jika kau merasa sakit. Oke?" Alia mengangguk lemah. "Oke, terima kasih, Erik," ucapnya dengan suara pelan. Mereka kembali ke mat, dan Alia mulai melakukan peregangan ringan. Dia berusaha untuk fokus, menahan rasa sakit yang masih menggerogoti tubuhnya. Setiap gerakan terasa seperti siksaan, tapi dia tetap melanjutkan. Didorong oleh tekad yang kuat untuk tidak mengecewakan semua orang yang telah mendukungnya, Erik terus mengawasinya dengan cermat, memastikan bahwa Alia tidak terlalu memaksakan diri. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa persiapan ini tidak cukup. Dia tahu bahwa Alia sedang mempertaruhkan segalanya, termasuk hidupnya sendiri, untuk pertandingan ini. Ketika latihan selesai, Alia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan rasa sakit. Tuhan, tolong berikan aku kekuatan," rintihnya pelan. Erik berjongkok di sampingnya, meletakkan tangan di bahunya. "Alia, kau adalah petarung terkuat yang pernah aku kenal. Tapi bahkan petarung terkuat pun tahu kapan harus berhenti." Alia mengangguk pelan, matanya menatap jauh ke depan. "Aku tahu, Erik, tapi aku belum siap untuk berhenti." "Belum." Dengan perasaan campur aduk, Erik membantu Alia berdiri dan membawanya keluar dari gym. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan, dan dia hanya bisa berharap bahwa Alia akan menemukan kekuatan yang dia butuhkan untuk melewati semuanya.
Pertarungan ini mungkin akan menjadi yang terakhir. Tapi Alia bertekad untuk memberikan segalanya. Meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Stadion penuh sesak dengan ribuan penonton yang berteriak, menciptakan gemuruh yang mengguncang tanah. Alia berdiri di ruang ganti, mengenakan kostum pertarungannya yang khas. Namun kini terasa lebih ketat di sekitar perutnya yang besar. Setiap detik terasa seperti ledakan jantung yang menegangkan. Dia menatap cermin, mencoba membangun keberanian dalam dirinya. Rick berdiri di belakangnya, memasang perban di tangannya dengan cemas. Alia, ini mungkin pertandingan terberat dalam hidupmu. Kau yakin ingin melakukannya? Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa sakit yang terus menusuk perutnya. Aku tidak punya pilihan. Rick, ini adalah apa yang aku pilih. Aku harus menunjukkan kepada semua orang bahwa aku masih bisa bertarung. Tapi, Alia, kondisimu, kau sedang hamil 9 bulan. Kau tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun, kata Rick dengan nada penuh kekhawatiran. Alia berbalik menghadap Rick. Matanya penuh tekad meskipun tubuhnya terlihat lelah. Ini lebih dari sekadar pertarungan. Rick, ini tentang kehormatan, tentang menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan dalam keadaan seperti ini. Rick menghela napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Tapi ingat, aku akan ada di sampingmu setiap saat. Jika kau merasa tidak mampu, jangan ragu untuk menghentikan pertandingan. Alia mengangguk dan tersenyum lemah. Terima kasih, Rick. Aku tahu kau selalu ada untukku. Panggilan untuk memasuki arena akhirnya terdengar. Alia merasakan gemuruh stadion yang bergetar hingga ke tulang. Dia berjalan menuju pintu masuk arena. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan hanya karena perutnya yang besar, tapi juga karena tekanan dan beban harapan yang ada di pundaknya. Saat Alia memasuki arena, sorak-sorai penonton menggema, seolah-olah seluruh dunia sedang menyaksikan. Namun, di balik suara gemuruh itu, Alia merasakan kontraksi tajam di perutnya. Erangnya pelan, tapi dia terus melangkah, menatap lurus ke depan. Di sudut lain arena, lawannya, seorang petarung muda dengan fisik yang tangguh, sudah menunggunya. Mata lawannya menunjukkan rasa penasaran bercampur ketidakpercayaan, melihat Alia yang datang dengan perut besar namun tetap penuh tekad. Alia, kau pasti bercanda, bertarung dalam keadaan seperti ini. Ejek lawannya dengan nada meremehkan. Alia tersenyum tipis meskipun wajahnya pucat. Jangan meremehkanku hanya karena aku hamil. Kau akan lihat. Aku masih punya banyak kekuatan untuk mengalahkanmu. Gong tanda dimulainya pertandingan berbunyi. Alia dan lawannya segera bergerak, saling mengitari, mencari celah untuk melancarkan serangan. Alia tahu dia harus berhati-hati. Setiap gerakan terasa lebih berat, setiap napas terasa lebih sulit. Tapi dia menolak untuk menyerah. Lawannya menyerang lebih dulu dengan serangkaian pukulan cepat. Alia mencoba menghindar, tapi gerakannya lebih lambat dari biasanya. Erangnya saat sebuah pukulan mengenai bahunya, hampir membuatnya terjatuh. Alia, bertahan, teriak Rick dari luar ring. Suaranya tenggelam dalam sorak-sorai penonton. Alia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di perutnya yang semakin parah. Dia melancarkan tendangan ke arah lawannya. Tetapi tendangannya lebih lemah dari yang diharapkan. Lawannya dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan keras ke arah perut Alia. Alia berteriak kesakitan, jatuh berlutut. Dia merasakan kontraksi kuat yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Tuhan, tolong, rintihnya. Merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. Lawannya berhenti sejenak, melihat Alia yang sedang berjuang untuk bangkit. Kau harus menyerah, Alia. Kau tidak bisa melanjutkan dalam kondisi seperti ini. Alia menggeleng, meskipun tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Tidak, aku tidak akan menyerah, jawabnya dengan suara lemah namun penuh tekad. Dia bangkit perlahan. Meskipun rasa sakit semakin menusuk, setiap otot di tubuhnya terasa seperti terbakar. Tapi dia memaksa dirinya untuk terus maju. Dia melangkah dengan gemetar, mencoba menjaga keseimbangan. Lawannya melancarkan serangan lagi. Tetapi kali ini Alia berhasil menghindar dan membalas dengan pukulan yang lebih kuat. Penonton berteriak. Sorak-sorai mereka semakin keras. Namun, di dalam dirinya, Alia tahu bahwa tubuhnya hampir mencapai batasnya. Kontraksi datang semakin cepat. Dan setiap serangan yang diterimanya membuatnya semakin sulit bernapas. Aku harus bertahan, Alia berbisik pada dirinya sendiri. Mencoba memberikan semangat. Tapi tubuhnya tidak bisa lagi diajak berkompromi. Saat lawannya melancarkan serangan terakhir, Alia merasa seluruh tubuhnya menyerah. Dia jatuh ke lantai dengan keras,
Rasa sakit di perutnya mencapai puncaknya. Alia, Erik berteriak dari luar ring. Melompat masuk untuk membantunya. Dia memeluk Alia yang tergeletak di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Erik, aku tidak bisa. Alia mengerang dengan suara serak. Air mata mengalir deras. Sakit sekali. Alia berdiri di tengah ring. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Perutnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk berdiri tegak. Sorak-sorai penonton bergemuruh di seluruh arena. Namun terdengar seperti suara jauh di telinganya. Pandangannya mulai kabur. Tapi dia berusaha fokus pada lawannya yang berdiri di seberang ring. Erik berteriak dari pinggir ring. Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Alia, bertahanlah, kau bisa melewati ini. Namun, Alia nyaris tak bisa mendengar suara Erik di antara kebisingan dan rasa sakit yang menyengat. Lawannya, seorang petarung muda dengan fisik yang kuat dan lincah, melangkah maju dengan tatapan tajam, siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Alia mencoba mengangkat tangannya untuk bertahan, tetapi gerakannya lambat, dan dia tahu dirinya dalam masalah. Alia, kau harus menyerah, teriak lawannya dengan nada mendesak. Meskipun ada ketegangan di suaranya, ini tidak aman bagimu atau bayimu, kau tahu itu. Alia menggelengkan kepala, keringat mengalir deras di wajahnya. Aku tidak bisa. Menyerah, desahnya pelan. Hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Dia merasa tubuhnya hampir menyerah, tetapi semangat dalam dirinya menolak untuk berhenti. Lawannya akhirnya melancarkan serangan, sebuah tendangan berputar ke arah Alia. Alia berusaha menghindar, tetapi terlambat. Terang Alia saat tendangan itu menghantam rusuknya. Rasa sakit menjalar dari perutnya hingga ke seluruh tubuh. Penonton terdiam sejenak, menahan napas melihat Alia terhuyung-huyung, berusaha mempertahankan keseimbangannya. Tuhan, tolong aku, misiknya pelan. Hampir tidak terdengar di tengah keramaian. Erik segera berteriak lagi. Alia, kau harus hentikan ini sekarang. Kau tidak bisa melanjutkan seperti ini. Namun, Alia menatap lawannya dengan tekad yang membara. Aku harus bertahan, katanya dengan napas terengah-engah. Mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, dia melangkah maju. Meskipun rasa sakit di perutnya semakin parah, setiap langkah seperti siksaan. Tapi dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Lawannya ragu sejenak, melihat kondisi Alia yang semakin lemah. Alia, kumohon, katanya dengan nada cemas. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Kau bisa berhenti sekarang. Tidak, Alia berbisik dengan tegas. Meskipun tubuhnya bergetar hebat, aku tidak akan berhenti. Lawannya menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan ragu-ragu melancarkan serangan berikutnya, pukulan lurus ke arah kepala Alia. Alia berusaha mengangkat tangannya untuk bertahan, tetapi terlalu lambat. Pukulan itu menghantam keras, membuat Alia terjatuh ke lantai. Teriak Alia. Suaranya penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Dia tergeletak di lantai. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi jeti, seolah-olah ada sesuatu yang menarik dari dalam dirinya. Erik segera melompat masuk ke dalam ring, berlari ke arah Alia. Tidak, ini cukup, teriaknya, menatap wasit dengan penuh permohonan. Hentikan pertarungan ini, dia tidak bisa terus seperti ini. Wasit mengangguk dan segera mengangkat tangannya, menghentikan pertarungan. Tapi di tengah gemuruh penonton yang kecewa, Alia berusaha bangkit kembali, meskipun tubuhnya jelas tidak mampu. Aku bisa, kata Alia dengan suara serak, berusaha mengangkat tubuhnya. Namun, rasa sakit itu terlalu kuat. Erangnya lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Erik berlutut di sampingnya, memeluknya erat. Alia, tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, bisiknya lembut di telinganya. Alia menatap Erik dengan mata yang penuh air mata dan kelelahan. Aku ingin terus, katanya dengan napas tersengal. Tapi dia tahu bahwa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Para petugas medis segera masuk ke dalam ring, mengangkat Alia dengan hati-hati. Erik tetap di sisinya, memegang tangannya erat-erat. Aku di sini, Alia, aku tidak akan pergi kemanapun, katanya menenangkan. Saat Alia dibawa keluar dari ring, penonton memberi tepuk tangan meriah, menghormati semangat juangnya. Meskipun kalah, Alia telah menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Namun, di dalam dirinya, dia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Dia harus berjuang lebih keras untuk dirinya sendiri dan bayinya yang belum lahir. Ketika mereka mencapai ambulan, Alia menutup matanya, merasa lelah tapi lega. Terima kasih, Erik, karena selalu ada untukku.
bisiknya pelan sebelum akhirnya menyerah pada kegelapan yang menyelimuti pikirannya. Erik mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Kau selalu menjadi pahlawan, Alia, selalu. Malam itu, Alia kembali berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lemah, namun pikirannya tidak pernah berhenti memikirkan pertarungan yang telah ia lalui. Di kepalanya, suara-suara penonton masih menggema. Seolah-olah mereka masih ada di sekelilingnya. Dia tahu dia telah memberikan segalanya. Tetapi apakah itu cukup? Erik duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Alia, kau harus istirahat sekarang. Kau sudah melalui banyak hal, katanya dengan suara lembut namun tegas. Alia menggelengkan kepala. Wajahnya pucat tetapi matanya masih menyala dengan tekad. Aku tidak bisa berhenti. Erik, aku harus bertarung lagi, ucapnya. Suaranya lemah tetapi penuh semangat. Erik menghela napas berat, menyadari keras kepala Alia. Pertarunganmu sudah berakhir. Alia, kau telah melakukan lebih dari cukup. Kau harus memikirkan bayimu sekarang. Tidak, Erik, pertarungan ini belum selesai, balas Alia, menggenggam tangan Erik lebih erat. Meskipun tubuhnya bergetar karena rasa sakit. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku sudah terlalu jauh. Saat itu, dokter masuk ke ruangan dengan raut wajah serius. Alia, kau harus mendengarkan tubuhmu. Kau sudah terlalu banyak berjuang. Jika kau terus memaksakan diri, kau bisa kehilangan bayimu, atau bahkan hidupmu sendiri. Aku tahu risikonya, jawab Alia tegas, meskipun ada nada ketakutan dalam suaranya. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua ini sia-sia. Aku harus menyelesaikan apa yang telah kumulai. Dokter menatap Erik dengan cemas. Tapi Erik hanya bisa mengangguk pelan, mengetahui bahwa tak ada yang bisa menghentikan Alia jika dia sudah bertekad. Baiklah, Alia, jika itu yang kau inginkan, kita akan mendukungmu. Tapi kau harus janji untuk berhenti jika kondisimu semakin memburuk. Alia mengangguk, meskipun rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Aku janji, Erik, aku akan melakukan yang terbaik, katanya dengan suara lirih. Keesokan harinya, stadion kembali dipenuhi oleh penonton. Sorak-sorai mereka menggema saat Alia masuk ke dalam ring untuk terakhir kalinya. Langkahnya lebih lambat, tubuhnya lebih berat, tetapi matanya tetap tajam dan penuh dengan tekad. Dia tahu ini akan menjadi pertarungan terakhirnya, dan dia siap memberikan segalanya. Lawannya kali ini adalah petarung yang jauh lebih muda dan lebih kuat. Seorang juara bertahan yang terkenal dengan kekejamannya di ring. Tapi Alia tidak gentar. Dia telah berlatih seumur hidup untuk ini, dan dia tidak akan membiarkan rasa takut menghentikannya. Saat bel berbunyi, keduanya saling menyerang. Alia merasakan setiap gerakan seperti disayat pisau. Rasa sakit di perutnya semakin tajam dengan setiap langkah. Napasnya terengah-engah. Tapi dia tetap bertahan. Lawannya melancarkan serangan bertubi-tubi, dan Alia berusaha menghindar. Tetapi tubuhnya tidak secepat biasanya. Erangnya saat salah satu pukulan keras menghantam perutnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya, membuatnya terhuyung mundur. Alia, bertahan, Erik berteriak dari pinggir ring. Suaranya penuh kekhawatiran. Ingat janjimu. Alia mengangguk, menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit. Dia melancarkan serangan balasan. Tendangannya menghantam keras, tetapi lawannya dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan kuat ke rusuk Alia. Alia menjerit. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi jeti. Dia jatuh ke lantai, berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya tidak mau menurut. Lawannya melangkah mundur sejenak, memberikan Alia waktu untuk bangkit. Kau harus menyerah, Alia, ini tidak aman bagimu, katanya. Meskipun suaranya terdengar tegas, ada rasa hormat dalam pandangannya. Alia menggenggam lantai ring, menarik napas dalam-dalam meskipun sakitnya tak tertahankan. Tidak, ini belum berakhir, jawabnya, berusaha bangkit dengan segala kekuatan yang tersisa. Penonton terdiam sejenak, terpesona oleh keberanian Alia. Dia berdiri lagi, meskipun tubuhnya jelas sudah melewati batas. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan teriakan yang penuh semangat, dia melancarkan serangan terakhirnya. Alia menyerang dengan semua yang dia miliki, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Namun, tubuhnya tak mampu menahan lagi. Rasa sakit itu terlalu kuat. Dia menjerit, jatuh ke lantai dengan keras. Rasa sakit yang memuncak di seluruh tubuhnya. Erik segera melompat ke dalam ring, berlari ke arah Alia. Tidak, sudah cukup, ini sudah berakhir, teriaknya kepada wasit. Wasit segera mengangkat tangannya, menghentikan pertarungan. Tim medis segera berlari masuk,
mengelilingi Alia yang tergeletak lemah di lantai. Alia merasakan dunia mulai memudar. Dia menatap Rick. Air mata mengalir di pipinya. Aku mencoba, katanya lemah. Suaranya hampir tak terdengar. Rick menggenggam tangannya dengan erat. Menatapnya dengan mata penuh air mata. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Alia, kau sudah sangat kuat, bisiknya. Mencoba menahan tangisnya. Saat Alia dibawa keluar dari ring, penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah, menghormati semangat dan keberanian yang telah ditunjukkannya. Meskipun kalah, Alia telah membuktikan bahwa dia adalah seorang petarung sejati. Seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Di ambulan, Rick tetap di samping Alia, menggenggam tangannya erat. Aku di sini. Alia, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bisiknya lembut. Alia menatapnya dengan mata lelah. Tersenyum meskipun rasa sakitnya begitu besar. Terima kasih, Rick, untuk semuanya, bisiknya sebelum akhirnya menyerah pada kegelapan. Dan meskipun pertarungan di ring telah berakhir, pertarungan sejati Alia baru saja dimulai, pertarungan untuk hidupnya dan kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Alia membuka matanya perlahan, merasakan cahaya terang menyilaukan pandangannya. Dia berada di sebuah ruangan putih yang tenang. Aroma antiseptik memenuhi udara. Rasa sakit yang tumpul masih menghantam perutnya. Namun tidak sekuat sebelumnya. Tubuhnya terasa berat dan lelah. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan lega yang mulai meresap ke dalam dirinya. Rick duduk di samping tempat tidurnya. Wajahnya penuh dengan kelegaan dan kelelahan. Ketika dia melihat Alia sadar, dia tersenyum lemah, menggenggam tangan Alia dengan erat. Kau sudah bangun? Katanya dengan suara serak, karena terlalu banyak menangis dan khawatir. Alia mengangguk pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Bagaimana pertarungannya? Tanyanya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak menyelesaikannya seperti yang dia harapkan. Kau sangat luar biasa, Alia. Kau telah berjuang sekuat tenaga, jawab Rick, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi kekhawatiran. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Alia memejamkan matanya sebentar, mencoba mengingat detik-detik terakhir pertarungannya. Aku merasa, aku gagal, bisiknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingin menang, tapi tubuhku tidak bisa bertahan. Rick menggelengkan kepala, menatapnya dengan penuh kasih. Kemenangan bukan hanya tentang menang di atas ring, Alia. Kemenanganmu adalah ketika kau memilih untuk terus bertarung. Meskipun semua orang mengatakan kau tidak bisa. Alia menelan ludah. Rasa sakit di perutnya mulai terasa lagi. Erangnya pelan. Tangannya memegang perutnya. Apakah bayiku baik-baik saja? Tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Rick mengangguk, mencoba menenangkan. Ya, bayimu baik-baik saja. Dokter bilang kau beruntung bisa melewati semua ini tanpa komplikasi yang lebih serius. Alia menghela napas lega. Meskipun rasa sakitnya belum hilang sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan, bisiknya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika terjadi sesuatu pada bayiku. Rick tersenyum tipis. Meskipun matanya masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kau adalah seorang petarung sejati. Alia, kau telah melewati hal yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Saat itu, dokter masuk ke dalam ruangan, membawa hasil pemeriksaan terakhir Alia. Bagaimana perasaanmu sekarang, Alia? Tanyanya dengan ramah. Meskipun nada suaranya tetap serius, Alia mencoba tersenyum. Meskipun wajahnya masih pucat, sedikit lebih baik, tapi masih sakit. Dokter mengangguk. Itu wajar. Mengingat apa yang baru saja kau alami, kau harus banyak istirahat dan fokus pada pemulihan. Kau beruntung bisa melewati pertarungan itu tanpa cedera yang lebih serius. Aku hanya ingin memastikan bayiku aman, kata Alia dengan suara lemah tapi penuh tekad. Bayimu aman, kata dokter dengan tegas. Tapi kau harus ingat, sekarang ini tentang pemulihanmu. Kau harus kuat untuk bayimu. Alia mengangguk pelan. Merasa sedikit lega meskipun rasa sakit masih membayangi. Dia menatap Rick yang masih menggenggam tangannya erat. Rick, aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpa dirimu. Terima kasih telah selalu ada di sisiku. Rick tersenyum, meskipun air mata mengalir di pipinya. Alia, kau adalah inspirasi bagi kita semua. Kau telah menunjukkan kepada dunia apa arti sebenarnya dari kekuatan dan keberanian. Alia mencoba tersenyum kembali, meskipun wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk diriku dan bayiku. Kau sudah melakukannya, Alia, kata Rick lembut, dan itu lebih dari cukup. Saat itu, perawat masuk membawa selimut tambahan untuk menutupi Alia.
kau harus tetap hangat dan nyaman, kata perawat itu dengan senyum lembut. Alia mengangguk, merasa rasa sakitnya mulai mereda sedikit. Terima kasih, semuanya, bisiknya. Merasa kantuk mulai menyelimuti. Aku ingin tidur sebentar, hanya sebentar. Erik mengangguk, mengusap punggung tangannya dengan lembut. Tidurlah. Alia, kau butuh istirahat. Kami semua di sini untukmu. Saat Alia mulai terlelap, dia merasakan kehangatan yang perlahan-lahan menyelimuti dirinya. Meski pertarungan di atas ring telah berakhir, pertarungan sejatinya adalah bertahan hidup dan menjadi ibu yang kuat untuk bayinya. Dengan napas terakhir sebelum tidur, dia tersenyum. Merasa puas bahwa dia telah memberikan segalanya, baik sebagai petarung maupun calon ibu. Di luar ruangan, Erik duduk dengan tenang, menatap Alia yang mulai tertidur. Dia tahu bahwa, meskipun hari ini mereka menghadapi banyak kesulitan, Alia telah menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Dan meskipun tidak ada medali atau piala yang diberikan, dia tahu bahwa Alia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan cinta dari mereka yang menyaksikan pertarungannya. Waktu berlalu lambat di ruang rumah sakit. Alia terbaring di ranjang, tubuhnya terasa lelah dan rapuh. Bayinya baru saja lahir, dan dia bisa mendengar tangisan lembut di ruangan sebelah. Tangisan yang seharusnya membawa kegembiraan, tetapi sekarang hanya membawa rasa sakit yang lebih dalam. Dia merasakan campuran kebahagiaan dan kepedihan yang menusuk hatinya. Erik duduk di samping ranjangnya, masih setia menggenggam tangan Alia. Matanya merah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Alia, kau sudah melewati banyak hal. Kau adalah pahlawan sejati, katanya dengan suara yang bergetar. Alia menatap Erik dengan mata yang berat dan penuh air mata. Aku hanya ingin melihat bayiku, bisiknya dengan suara serak. Setiap kata yang diucapkannya membawa beban yang tak tertahankan. Seperti seluruh dunia telah jatuh di pundaknya. Erik mengangguk dan berdiri untuk memanggil perawat. Ketika perawat itu kembali dengan bayi mungil yang terbungkus selimut, air mata Alia mengalir lebih deras. Bayinya diletakkan di lengannya, dan dia melihat wajah kecil yang begitu rapuh dan polos. Ini anak kita, Erik, kata Alia sambil tersenyum meski air mata terus mengalir. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya berjuang sangat keras untuknya. Perawat melihat kondisinya yang semakin memburuk dan memutuskan untuk mengambil kembali bayinya. Alia, kau perlu beristirahat. Bayimu akan baik-baik saja. Kami akan merawatnya. Alia mengangguk meskipun dia tidak ingin melepaskan bayinya. Tolong, jaga dia dengan baik, bisiknya. Air mata tak berhenti mengalir. Setelah bayi itu dibawa pergi, Alia menutup matanya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin kuat. Erik, aku tidak tahu, apakah aku bisa bertahan lebih lama. Erik meremas tangannya lebih erat. Air mata mengalir di pipinya. Alia, kau harus bertahan. Kau telah melalui begitu banyak. Kau tidak boleh menyerah sekarang. Aku ingin bertahan. Erik, rintih Alia. Suaranya semakin lemah. Tapi, rasanya begitu sakit. Terlalu sakit. Dokter masuk dengan wajah serius, membawa kabar yang berat. Alia, kau mengalami komplikasi serius. Kami harus melakukan operasi segera, atau kita mungkin kehilangan kau. Alia mengangguk lemah, mengetahui bahwa pilihannya terbatas. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Dokter, aku hanya ingin tahu bahwa bayiku akan aman. Dokter mengangguk, lalu menyiapkan tim medis untuk operasi darurat. Sementara itu, Alia menatap Erik dengan tatapan penuh cinta dan kepasrahan. Erik, jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kau tahu, aku mencintaimu. Dan terima kasih telah selalu ada untukku. Erik menangis lebih keras, menggenggam tangannya dengan erat. Alia, jangan bicara seperti itu. Kau akan baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama. Alia tersenyum lemah, mencoba menenangkan Erik meski tubuhnya gemetar karena rasa sakit. Aku harap begitu. Erik, aku benar-benar harap begitu. Saat Alia didorong ke ruang operasi, dunia terasa melambat. Dia merasakan rasa sakit yang begitu dalam. Bukan hanya dari tubuhnya, tetapi juga dari hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya. Pertarungan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Di ruang operasi, cahaya lampu yang terang menyilaukan matanya. Dia merasakan tekanan dan rasa sakit saat tim medis mulai bekerja. Namun kesadarannya mulai memudar. Erangnya lemah. Suara terakhir yang keluar dari bibirnya sebelum kegelapan sepenuhnya menyelimuti. Waktu terasa seperti berhenti. Alia merasa terombang-ambing di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Dalam kegelapan itu, dia mendengar suara lembut bayinya, suara yang memberinya harapan meski dalam keputusasaan. Kemudian, perlahan-lahan, dia merasa ringan.
Rasa sakitnya mereda, dan dia merasa seperti melayang. Alia membuka matanya untuk terakhir kalinya, melihat bayangan Erik yang tersenyum dan bayinya yang mungil. Aku mencintaimu, Erik, jaga bayiku, bisiknya pelan sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Di luar ruang operasi, Erik jatuh berlutut, air mata membanjiri wajahnya. Dia tahu bahwa Alia telah memberikan segalanya, tetapi kehilangan ini terlalu besar untuk ditanggung. Dengan hati yang hancur, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga bayi mereka dengan segala kekuatannya, seperti yang Alia inginkan. Di balik semua kesakitan dan kepedihan, Alia telah memberikan cinta dan pengorbanan yang luar biasa. Dia mungkin telah kalah dalam pertarungan terakhirnya, tetapi dia telah memenangkan hati banyak orang dengan keberanian dan kekuatannya. Warisannya akan hidup selamanya dalam cinta yang ditinggalkannya.